tadi semuanya sudah lelah, okay? Sebelum masuk materi kita speaking dulu. Oke. Bapak Ibu, monggo panjenengan mengikuti instruksi yang ada di depan ini, okay? Siap. Bayangkan mancing. Bayangkan kayu. Memencet. Nah, itu tarik. Waduh. Yang lebih apa ini? Oh, putar. Kuipa. Ini setiap hari kuipa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Mabang yang selalu kami banggakan, juga selalu kami sayangi. Pada siang hari ini kami patut bersyukur karena Allah Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan, kekuatan juga kebersamaan, sehingga pada siang hari ini kita bertemu lagi di kombel kita Samaratungga. Samaratungga. Sharing bersama Almatungga. Terima kasih. Alhamdulillah, salawat serta kita tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang sahabatnya selalu kita nantikan di hari akhir nanti. Bapak Ibu, baiklah pada siang hari ini kami akan menyampaikan di kombel kita dengan judul meningkatkan keterlibatan guru dalam komunitas belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun tujuan komunitas belajar, tujuan utamanya menciptakan budaya belajar kolaboratif, inovatif, dan berkelanjutan di lingkungan sekolah agar meningkatkan kualitas pembelajaran dan prestasi peserta didik. Rincian tujuannya, yang pertama meningkatkan kualitas pembelajaran, membangun kolaborasi antar guru, kemudian mengembangkan profesionalisme guru. Adapun manfaat dari kombel atau komunitas belajar untuk pengembangan profesional, guru mendapatkan akses ke pelatihan berkelanjutan tanpa biaya. Kemudian dukungan emosional dan sosial melalui diskusi rutin, guru dapat berbagi tantangan seperti manajemen kelas atau stres kerja sehingga mengurangi rasa kesepian atau penat. Bapak Ibu, mungkin ada dari panjenengan untuk dukungan emosional dan sosial ini, barangkali ada yang bisa menjelaskan? Bu Iva, Bu nggak ada saya Bu. Monggo Bu Ya, monggo Bu Iva. Mungkin kita perlu pendampingan secara emosional dari guru atau kepala sekolah, sehingga kita pada saat mengajar kemungkinan bisa mendapat dukungan secara sosial, secara moral, ya, sosial dan moral untuk menghadapi anak-anak yang bermasalah di kelas, serta kita dapat dapat motivasi dari terutama kepala sekolah, ya, membangun semangat kita untuk mengajar di kelas. Demikian dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Iva. Tambahan? Saya Oh ya, saya monggo. ini kan sebagai guru agama itu biasanya dari kelas ke kelas, misalnya ada anak yang di kelas, misalnya di kelasnya Bu Iva, Iya. nah itu ada masalah. Nah kan saya
saya tuh kalau misalnya ada sharing gini kan mungkin di kelas saya anaknya itu mungkin atau bandel atau susah waktu hafalan nggak masuk, misalnya ada tugas nggak masuk, itu saya bisa sharing menghadapi yang seperti itu bagaimana sih, itu bisa tanya ke guru lainnya dan minta solusi enaknya diapakan ya yang seperti ini. Jadi kalau itu kan nggak berpikir sendiri, ada betul. untuk menyelesaikan masalah. Oke, betul Bu Widya, karena Kombel ini utamanya untuk sharing, bisa saya lanjut nggih? Kemudian guru terinspirasi untuk mencoba metode baru seperti pembelajaran berbasis proyek atau penggunaan AI dalam kelas berdasarkan pengalaman rekan. Kemudian efisiensi kerja, berbagi sumber daya seperti modul ajar atau alat evaluasi, menghemat waktu, memungkinkan guru fokus pada interaksi dengan siswa. Ini Bapak Ibu dampak komunitas belajar pada peningkatan kualitas pembelajaran di SD Negeri 1 Babak. Bapak Ibu, dampak dari komunitas belajar kita pada peningkatan kualitas pembelajaran. Yang pertama, untuk peningkatan hasil belajar siswa. Melalui analisis data bersama, guru dapat mengidentifikasi kelemahan siswa, misalnya rendahnya pemahaman matematika, dan menerapkan intervensi tepat. Yang kedua, inovasi kurikulum dan metode. Dampaknya terlihat pada adopsi praktek berbasis bukti, seperti Flippad, Flash Classroom, atau pembelajaran kolaboratif yang membuat kelas lebih menarik dan efektif sehingga meningkatkan keterlibatan siswa. Yang ketiga, budaya sekolah yang berkelanjutan. Secara jangka panjang, komunitas belajar menciptakan siklus perbaikan berkelanjutan di mana umpan balik dari guru langsung mempengaruhi kebijakan sekolah, menghasilkan peningkatan kualitas holistik seperti retensi siswa dan kepuasan orang tua. Analisis pentingnya Kombel berdasarkan kebutuhan sekolah di SD Negeri 1 Babak, guru multitasking, mengajar, administrasi, dan kegiatan ekstrakurikuler sering mengalami kelelahan mengakibatkan penurunan motivasi dan kualitas pembelajaran. Contoh solusi nyatanya, komunitas mengadakan sesi perkucing mingguan di mana guru saling tukar tugas sementara dan berbagi cerita sukses untuk motivasi. Kemudian beberapa guru kesulitan mengintegrasikan media digital dalam pembelajaran. Contoh solusi nyatanya, komunitas berbagi perangkat sederhana, misalnya satu laptop bersama, kemudian merancang konten offline seperti modul cetak, diskusi bulanan, mengevaluasi efektivitas. Salah satu bukti efektivitas Kombel pada tahun ajaran sebelumnya, ketika saya melakukan coaching, ada beberapa cerita, salah satunya dari Bu Lili. Bu Lili awalnya itu kurang berminat untuk mempelajari media digital karena menurut beliau sudah berumur dan kesulitan untuk belajar. Namun ketika diajari pemanfaatan media digital untuk pembelajaran oleh Bu Sekar dan beliau menerapkannya di kelas, ternyata murid beliau lebih antusias karena pembelajaran lebih menarik yang berdampak juga pada peningkatan hasil belajar murid. Ini merupakan salah satu bukti nyata jika dengan berkolaborasi kita akan menemukan solusi terbaik dari suatu masalah. Inilah kesimpulan. Untuk kesimpulan, komunitas belajar terbukti efektif sebagai solusi murah, berkelanjutan dan berbasis kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia. Dampaknya tidak hanya pada guru, tapi langsung pada prestasi dan karakter murid. Mulailah hari ini lakukan refleksi mingguan. Satu Kombel kecil bisa mengubah satu sekolah, ribuan Kombel akan mengubah Indonesia. Bapak Ibu mungkin ada saran, bisa langsung disampaikan. Sekarang Ibu ingin menyampaikan sebuah pertanyaan dan menyampaikan sebuah hal yang terkait dengan Kombel ini. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah untuk jadwal pelaksanaan Kombel dari Samara Tunggal ini sendiri. Kalau kemarin itu kan tidak ada jadwal, kan sepertinya itu tidak teratur, kemudian juga tidak efektif. Kadang kita ada jadwal tertulis, tapi terkadang karena kesibukan, karena ada kegiatan, misalkan ada Agustus atau pramuka dan lain sebagainya, sehingga Kombel kita ini kan istilahnya tidak bisa terlaksana sesuai dengan jadwalnya. Nah, untuk kita kembali lagi mengaktifkan supaya Kombel ini semakin
produktif dan kita semuanya di sini itu komitmen gitu. Kalau komitmen di awal nanti meskipun ada kegiatan atau seperti apa itu harapannya itu tetap bisa terlaksana sesuai dengan jadwalnya, meskipun kondisional itu tapi ya tidak benar-benar meninggalkan gitu loh Bu. Nah yang ingin saya tanyakan, apakah ini nanti ada jadwal pembaruan jadwal terkait pelaksanaan kombel ini ataukah tetap dilakukan seperti jadwal-jadwal yang sebelumnya? Itu yang pertama terkait jadwal saja. Untuk yang kedua juga harapannya karena sesuai dengan judul ini tadi peningkatan kualitas kan ya guru yang berhubungan atau yang berhubungan pada peningkatan pembelajaran anak-anak, harapannya dengan adanya kombel ini nanti apakah ada evaluasi atau tindak lanjut dari kombel ini, misalkan Bu Uti atau begini atau begini yang lain sharing, nah nanti ini tindak lanjutnya seperti apa atau mungkin penilaian seperti apa sehingga bisa benar-benar berdampak, tidak hanya sharing kemudian hilang dan bablas. Betul sekali. Mungkin itu Bu antara pertanyaan dan sedikit hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Bu Sekar. Untuk jadwal jelasnya kita harus membuat bersama-sama karena kalau kita yang jelas saya tidak bisa menentukan sendiri, harus kita komunikasikan. Enaknya nanti 1 minggu berapa kali atau 2 kali, monggo, yang penting bisa hadir semua. Itu untuk jadwal ya Bu Sekar. Kemudian untuk evaluasi, nah ini pasti ada evaluasi. Yang jelas evaluasi itu yang baik tetap kita sampaikan juga. Mungkin ada yang kurang, tetap kita mencari solusinya di kombel kita ini. Itu mungkin bisa kan? Apa mungkin ada teman-teman yang menambahkan? Monggo, Bu Dini. Oh iya, monggo Bu Dini. Kita saja Bu hari apa biar berapa Itu. minggu ya seminggu Satu minggu berapa kali? satu kali aja gitu Bu. Satu minggu satu kali. Satu minggu satu kali. Satu Kita minggu jual satu lagi hari kali. apa? Berarti hari Senin yang kita lakukan Senin atau Selasa. Senin terbentur itu ngaji. Oh iya. Selasa. Selasa Banjari. Rabu ada Lusa. Kamis Banjari juga. Banjari sekarang belakang. Kita selalu banyak itu tadi gurunya multitask. Sabtu berarti Bu Dininya Bu. Sabtu itu aduh Bu biasa Ya berarti Selasa itu di sela-sela itu kan sama nunggu penjaan. Iya. Oh iya, Oh, gitu ya. Berarti Selasa nggak? Berarti 1 minggu 1 kali, jadwalnya hari Selasa. Jam sepulang sekolah anak-anak. Berarti setengah 1 atau jam 1? Jam 1. Jam 1. Satu jam ya. Iya. Jam. Deal nggih? Berarti 1 minggu 1 kali, setiap hari Rabu sekitar jam 12.30 sampai hari Selasa nggih, hari Selasa jam 12.30 sampai 12 jam 14.00 sampai 14 lah, 1 jam. Oke, setuju semua nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Diusahakan bisa hadir semua. Terima kasih Bu Dini. Ada lagi? Oh ya. Terima kasih Bu Dis. Mungkin gini, karena kan terutama saya kadang-kadang kan banyak operator, banyak tugasnya Bu. Terkadang itu kan saya jadi tidak bisa, tugasnya pun mendadak, tiba-tiba suruh ngapain, tiba-tiba suruh kan harus selesai hari itu juga. Jadi kemungkinan terkadang itu saya itu yang sering absen, yang sering tidak bisa ikut. Gimana nggih untuk menyikapinya biar saya sebenarnya juga ingin ikut, tapi karena dengan kesibukan seperti itu, jadi saya harus prioritaskan yang tugas dari operator dulu. Mungkin ada solusi yang lebih baik. Iya, terima kasih Bu Dini. Coba saya akan menjawab ya. Barangkali nanti ada teman-teman juga yang ingin menambahkan, disilakan. Yang jelas Bapak Ibu yang ada di kombel ini, mungkin nanti Bu Dini ada kegiatan lain. Yang jelas
kami minta dan kami berusaha akan pertemuan di Kombel itu akan didokumentasikan seperti itu. Jadi seandainya hari ini Bu Dini tidak bisa, besoknya Bu Dini masuk, nah itu Bu Dini bisa melihat hasil dari Kombel kita hari itu yang Bu Dini izin. Mungkin seperti itu. Oh gitu. Bu Dini? Berarti ada seksi dokumentasi yang biar kita ada ya kan ada. kita kadang dokumentasinya hanya di cuplik Ya, ada dokumentasi full. nanti Bu Dia yang akan menjadi dokumentasinya. Terima kasih Bu Dini. Mungkin ada dari Bapak Ibu menambahkan? Hari Selasa itu apa kita langsung kita bentuk untuk Selasa depan itu siapa terjadwal atas nama Bu Dini itu gimana, apa langsung mendadak hari Minggu ini sinten gimana? Iya Bu Ulfi, betul, ya dijadwal dulu ya. Jadi kita apa ya punya tanggung jawab, nggak langsung sudur gitu loh, betul Bu Ulfi. Terima kasih. Apa di Selasa Ya dijadwal. Siapa materi minggu pertama siapa? Untuk mengisi, temanya. ya ada temanya. Temanya itu ya sebelumnya disampaikan dulu, biar kita juga tahu teman-teman kita, ya biar tidak bosan, betul. Sudah tidak ada pertanyaan lagi atau saran? Terima kasih Bapak Ibu untuk pertemuan di Kombel ini kita akhiri sampai di sini. Semoga Kombel kita bisa berjalan lagi sesuai dengan apa yang sudah kita jadwalkan. Semoga bermanfaat, juga ada guna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.